Teori pembangunan atau development theory mengenai modal asing mengambil posisi bahwa modal asing itu memberi banyak manfaat kepada negara penerima modal, seperti membuka lapangan kerja, membawa teknologi baru, dan membuka infrastruktur baru seperti jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara dapat mengalami peningkatan dalam hal pembangunan dan juga ekonomi maupun sosial. Investor dipandang sebagai agen yang dapat memainkan peran penting dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara atau wilayah. Investor dapat mengalami beberapa dampak antara lain. 1. Peluang investasi. Teori pembangunan menekankan pentingnya investasi dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam teori pembangunan dapat berdampak pada investor seperti kebijakan yang mendukung investasi asing atau memberikan insentif kepada investor lokal. Yang kedua ada risiko dan stabilitas. Ketidakpastian politik atau ketidakstabilan sosial dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat investasi jangka panjang. Yang keempat, peran dalam pembangunan. Dalam teori pembangunan, investor juga diharapkan untuk memainkan peran yang besar dalam mempromosikan pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di negara tersebut. Jadi, investor dalam teori pembangunan tidak hanya melihat keuntungan finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak mereka pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Apabila suatu negara dapat bergantung kepada investor asing, maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, akses pelayanan terhadap kesehatan dan pendidikan, dan juga infrastruktur yang memadai. Contoh dari teori ini yaitu Toyota telah melakukan beberapa bentuk investasi asing di Indonesia. Salah satunya Toyota memiliki pabrik produksi mobil di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu pabrik utamanya terletak di Karawang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu pabrik terbesar dan termodern di Asia Tenggara. Pabrik ini memproduksi berbagai jenis mobil termasuk mobil penumpang, komersial, dan juga SUV. Selain itu, Toyota juga telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan di Indonesia. Mereka mendirikan pusat penelitian dan pengembangan Toyota di Karawang untuk mengembangkan teknologi otomotif yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Dependensi teori. Dependensi teori dalam konteks investasi mengacu pada teori yang menyatakan bahwa ekonomi negara-negara berkembang sangat bergantung pada negara-negara maju atau industri yang lebih maju. Ini berarti bahwa negara-negara berkembang cenderung menjadi tergantung pada modal, teknologi, dan pasar dari negara-negara maju yang dapat membatasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mereka. Dalam investasi, ini berarti bahwa negara-negara berkembang harus bergantung pada investasi asing dari negara-negara maju yang dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian mereka. Ketergantungan berpendapat bahwa buruh di negara berkembang akan tetap miskin. Begitu juga untuk menekan biaya produksi maupun biaya pencegahan kerusakan lingkungan amat besar. Teori ini beranggapan negara berkembang mentolerir kerusakan lingkungan demi masuknya modal asing. Menurut teori ketergantungan dalam investasi, negara-negara berkembang cenderung mengalami beberapa konsekuensi. Yang pertama, ketergantungan pada investasi asing. Yang kedua, rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang ketiga, ketergantungan pada komoditas dan ekspor. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi asing. Dan yang keenam, ketergantungan pada hutang luar negeri. Investor dari negara-negara berkembang seringkali menjadi rentan terhadap keputusan dan kondisi dari negara-negara maju atau perusahaan multinasional yang lebih dominan. Beberapa hal yang bisa terjadi kepada investor menurut teori ketergantungan meliputi: yang pertama, ketergantungan pada modal dan teknologi dari negara-negara maju. Yang kedua, kerentanan terhadap perubahan kebijakan dan pasar negara maju. Yang ketiga, resiko politik dan hukum. Dan yang keempat, pengaruh perusahaan multinasional. Rakyat di negara-negara berkembang dapat mengalami beberapa dampak. Yang pertama, ketergantungan pada pekerjaan yang tidak stabil. Yang kedua, upah yang rendah. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Dan yang keempat, ketergantungan ekonomi yang lebih dalam. Contoh penerapan teori ketergantungan. Contoh penerapan teori ketergantungan di Indonesia ialah ketergantungan pada harga minyak dunia. Fluktuasi harga minyak dunia secara langsung mempengaruhi penerimaan negara dari sektor migas. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki kontrol penuh atas pendapatan dari sumber daya alamnya sendiri. Harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan beban subsidi energi bagi pemerintah Indonesia, terutama untuk menstabilkan harga BBM bahan bakar minyak dalam negeri. Ini menghabiskan anggaran negara dan dapat mengganggu keberlanjutan fiskal. Kenaikan harga minyak dunia
cenderung meningkatkan inflasi di Indonesia. Ini karena biaya produksi yang lebih tinggi akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Menurut keterangan Profesor Dr. Ahmad Sodiqi SH mengenai development teori dan dependensi teori, yaitu jika dilihat dari sudut pandang development teori, proses pembangunan ini memerlukan tanah yang luas sehingga banyak konvensi lahan subur menjadi lahan industri. Dalam tulisan Kristianto Wibisono, di salah satu majalah menyatakan tanah atau lahan dari Anyar hingga Merak dikuasai oleh pengusaha, yang mana pengusaha diberikan HGU seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya untuk menarik investor asing. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang dependensi teori, ketika negara hanya fokus kepada pengusaha saja, bagi rakyat kecil yang harus mendapatkan pemukiman yang baik akan semakin kesulitan. Sehingga, apa yang disebut mensejahterakan rakyat akan semakin sulit. Menurut John Rawls, apabila ada dua kepentingan sosial ekonomi sedemikian rupa, ada perbedaan, maka kebijakan negara harus berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan. Meskipun teori pembangunan dan teori ketergantungan memiliki perbedaan dalam pendekatan dan fokusnya, keduanya memainkan peran penting dalam memahami dinamika investasi dan pembangunan ekonomi global. Teori pembangunan menekankan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sementara teori ketergantungan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengatasi ketergantungan ekonomi dan politik pada negara-negara maju.